Oke, teman-teman, selamat datang di YouTube channel Yannis Prayoga lagi, dan kita akan fokus beberapa di NFT property di Upland. Ya, ini sudah kita buat banyak video sekali tentang Upland dan step-stepnya ada di playlist NFT property. Kalau kalian di YouTubeku itu ada properties, ya, NFT properties itu di playlist. Jadi kalian bisa ambil di situ untuk step by step bagaimana cara main, atau kalau kalian bingung itu sudah saya siapkan dengan komplit sekali dan benar-benar aku buat semudah mungkin. Buat teman-teman yang belum punya gamenya, silahkan daftar di dalam deskripsi atau di kolom deskripsi sudah aku kasih linknya untuk mendaftar ke game ini, sehingga kalian kalau mendaftar sendiri tanpa link yang saya kasih itu tidak akan mendapatkan bonus. Tapi kalau bonus untuk pendaftaran dapat, tetapi bonus tambahannya nggak akan dapat. Nah, untuk link deskripsi pastinya ada bonus yang menanti Anda ketika kalian daftar menggunakan link deskripsi yang sudah ada aku siapkan di bawah. Ya, jangan lupa juga gabung di grupnya khusus untuk Indo Upland Community, dan ini grup pribadi saya, ya. Nanti kita bisa sharing-sharing di sini, ya. Sharing-sharing di sini tentang game ini dan di mana yang paling bagus. Oke. Linknya ada di deskripsi juga. Nah, selanjutnya jangan lupa juga subscribe di YouTube ini dan nyalain loncengnya, like video ini agar kalian nanti akan tahu update-update terbaru ketika saya upload video baru. Kita akan membahas tentang Upland game, ya. Ini mungkin agak panjang videonya karena kita membahas ekonomi Upland itu di 2022. Oke. It's all about the economy, ya. Kita akan bahas pelan-pelan saja. Pergi ke tempat yang belum pernah dilalui Metaverse. Dataran tinggi memasuki babak berikutnya dalam membangun ekonomi mandiri. Waduh, ini banyak yang itu, jadi aku grupnya karena banyak sekali diskusi-diskusi di dalam grup Telegram. Jadi kalian jangan lupa gabung. Oke, lanjut. Upland dengan cepat menjadi pembangkit tenaga ekonomi secara konsisten mencatat rekor penggunaan aktif serta aktivitas perdagangan pasar sekunder. Hanya dalam 30 hari terakhir, pemain telah memperdagangkan 330.000 properti dengan nilai gabungan 6,2 miliar UPX atau bisa dikatakan 6,2 juta USD. Semua ini bersama dengan pemain yang menghasilkan 600.000 USD melalui program NFT ke USD. Lebih dari 2,6 M dolar USD, ya, 2,6 juta dolar USD yang diperoleh pemain sejak peluncuran program. Nilai tukar pemain dalam bentuk UPX dan USD atau kecepatan moneter berkembang pesat yang menunjukkan bahwa ekonomi dataran tinggi atau ekonomi dari Upland atau game Upland ini berkembang pesat dengan aktivitasnya. Saat kami mempersiapkan fase baru ekonomi ini, kami sedang mengerjakan berbagai pembaruan untuk memperkuat nilai UPX dan mendukung pertumbuhan Metaverse. Perubahan ini termasuk transfer UPX, penyesuaian pertama untuk pendapatan properti, penghapusan batas penjualan 10k dolar atau 10.000 dolar, cooldown pada hadiah koleksi, batas penghasilan yang tidak tertagih, dan hadiah Spark Login. Ini adalah perkembangan ekonomi yang menarik yang akan mengatur Upland ke era baru. Namun inti dari revolusi ekonomi ini tidak lain adalah Meta Ventures. Nah, kalau kita lihat dari sisi grafik daily transaksi volume dari 27 Mei, ya, sampai saat ini, dan kita lihat bahwa median atau garis tengah atau rata-rata average dari pergerakannya adalah keadaannya naik. Oke, keadaan naik dan semakin banyak transaksi di dalam UPX, ya, volumenya. Walaupun dia sempat naik turun, tapi keadaannya adalah mediannya naik. Daily transaksi atau daily trading volume juga sedang naik, ya, sedang naik banget. Jadi sangat bagus sekali perkembangannya dari UPX ini hari demi hari. Kita lanjut ke ekonomi untuk tahun 2022.
Tim Upland secara aktif mempersiapkan kedatangan beta Block Explore Sub yang akan memungkinkan sekelompok pemain terpilih untuk mulai menjual Block Explore mereka di toko virtual di seluruh metaverse. Block Explore Sub beta kemungkinan besar akan mencapai metaverse selama minggu mendatang. Nanti aku jelaskan lebih rinci apa itu Upland beta Block Explore Sub dan semuanya yang di sini aku jelasin secara perlahan. Bermain untuk menghasilkan USD ya, game to USD atau earn USD. Di Upland memiliki arti yang sama sekali baru. Karena perkembangan ekonomi ini akan memungkinkan cara yang sama sekali baru, ya. Maksudnya memungkinkan cara yang berbeda mungkin untuk berinteraksi dan mendapatkan manfaat dari ekonomi Upland. 1. Ekonomi dataran tinggi memasuki fase baru di 2022 pastinya. Kedua, Metaventure. Block Explore beta segera dimulai. Terus yang ketiga, pembaruan ekonomi, transfer OPX, penyesuaian penghasilan, periode penyimpanan bonus koleksi, penghapusan batas penjualan $10.000, hadiah Spark Login, batas akumulasi pendapatan yang tidak tertagih. Ya, kita akan pelan-pelan untuk Metaventure itu apa? Metaventures adalah istilah yang mencakup semua toko milik pemain di Metaverse Upland. Metaventures akan ada untuk setiap kategori NFT di Upland termasuk penjelajah blok, legit, ornamen struktur, dekorasi luar ruangan, NFT yang diunggah di portal, dan banyak lagi yang lainnya. Pada akhirnya, setiap pemain yang bersedia akan dapat membuka toko mereka sendiri di Upland untuk melibatkan pelanggan dengan UPX dan USD yang semakin memperkuat model play to earn. Maksudnya apa? Ini adalah kayak kita membuild sebuah bangunan dan bangunan tersebut bisa menjadi tempat usaha untuk menjual NFT. Contoh, kita punya aset tanah yang sudah dibangun rumah. Nanti di dalamnya itu bisa kita buat sebuah galeri apa yang akan kita jual. Contoh, NFT gambar, lukisan, dan banyak lagi yang lain ya. Di situ ada banyak sekali nanti yang dekorasi luar ruangan, ornamen struktur. Terus dari pertandingan sepak bola US itu kan ada namanya kaos ya. Ada kaos, ada topi, itu bisa dijual di sana, tapi yang berbentuk NFT. Oke. Tujuan Metaverse adalah untuk mendorong pemain untuk memanfaatkan aset dalam game, keterampilan kreatif, dan kecerdasan mereka untuk menciptakan peluang yang menguntungkan di Metaverse Upland. Kami baru saja memulainya. Tetapi pada akhirnya akan ada beragam Metaverse yang memungkinkan pemain menjual konten dalam game mereka sendiri, bertindak sebagai broker atas nama pemain lain, meminjamkan aset dalam game, dan banyak lagi. Jadi kita bisa menjadi toko yang mungkin nantinya adalah orang lain atau pemain lain bisa menjual di toko kita, tapi dengan biaya sewa kayak gitu ya. Dan banyak aset-aset yang bisa dijual di NFT karena nanti belum digabung dengan bursa-bursa lain seperti OpenSea ya, seperti bursa-bursa NFT yang di luar sana nanti akan bisa digabung untuk hasil NFT yang kalian dapat dari sana bisa dijual di sini. Jadi kalian bisa punya namanya galeri atau toko yang bisa menjual NFT kalian. Kayak gitulah. Toko Block Explore Beta, jenis Venture pertama yang diluncurkan di Metaverse adalah Block Explore Sub. Dimulai dengan periode beta, tertutup untuk pemain yang dipilih di awal tahun. Periode uji coba ini akan memberikan kami kesempatan untuk menguji fitur dan mengukur kinerja agar lebih mempersiapkan rilis global untuk semua pemain. Jadi saat ini masih beta dan beberapa orang saja yang bisa menggunakan fitur tersebut dan mencoba fitur tersebut. Untuk nantinya mereka akan mengembangkan dari percobaan tersebut apakah ada yang kurang atau ada yang harus ditambahi, nanti bisa digunakan oleh semua pemain ketika sudah rilis global ya. Selama masa uji coba ini aktif, toko Block Explore tidak akan dikenakan biaya tambahan apapun di luar biaya transaksi standar. Namun, begitu Metaventure dibuka untuk umum,
semua toko dalam game akan dikenakan uang usaha yang berarti bahwa semua toko akan membayar biaya bulanan variabel di OPX. Maksudnya adalah ketika kita membuka toko nantinya atau mendaftarkan izin usaha, ya sama seperti izin usaha toko, maka kita harus membayar pajak kepada UPX, ya kepada Upland. Jadi sama seperti kamu di tempat di negara kita Indonesia, kamu bikin sebuah usaha toko atau warung, kamu harus memiliki izin usaha, ya, atau pajak yang harus kalian bayarkan kepada negara. Itu yang akan terjadi. Jadi benar-benar hampir mirip seperti realita, tapi pembayarannya menggunakan UPX nantinya. Jadi bukan sembarangan buka toko terus bebas aja menjual apapun, enggak. Ada izin usahanya. Kalau izin usahanya nggak diperpanjang atau kita tidak membayar namanya pajak, maka kita tidak bisa menjual atau membuat bisnis ini berjalan atau toko kalian berjalan, ya. Pastinya harus membayar pajak. Lanjut, menjelang peluncuran kendaraan di Upland, kami ingin berbagi sedikit berita tentang beberapa utilitas baru untuk NFT Block Explorer. Daripada memperkenalkan kategori baru NFT, kami akan menambahkan sifat mengemudi yang dapat dilatih untuk semua NFT Block Explorer di Upland. Yang berarti bahwa Block Explorer akan bertindak sebagai pengemudi sebenarnya untuk kendaraan di Metaverse. Meskipun kami tidak dapat membagikan lebih detail atau lebih banyak detail saat ini, utilitas tambahan ini menciptakan nilai unik untuk penjelajah blok yang semakin memperkuat portofolio aset setiap Uplander. Kemungkinan yang saya tangkap dari pemberitaan ini bahwa karakter kalian kan biasanya bergerak secara random atau bergerak dengan sendirinya. Nantinya karakter kalian yang mengemudi adalah kalian sendiri. Mau kemana, bergerak kemana, mau ke area mana, itu kalian seperti mengemudi sebuah mobil nantinya yang bergerak sesuai diri kalian sendiri. Dan bisa jadi pergerakan ini juga membutuhkan namanya biaya bensin atau nanti bahan bakar untuk perjalanan Anda. Bisa jadi juga perjalanan kalian bisa cepat bisa lambat, di mana tergantung dengan kendaraan yang kalian gunakan. Jalan kaki, menggunakan kendaraan motor, atau menggunakan kendaraan umum bisa jadi, atau menggunakan kendaraan mobil. Dan itu memiliki jumlah biaya tersendiri. Motor lebih sedikit biaya bahan bakarnya mungkin, mobil lebih banyak biaya bahan bakarnya mungkin, dan itu harus membutuhkan pajak juga ketika kita punya mobil atau punya motor. Kita bisa menggunakan transportasi umum mungkin, tapi pastinya membayar biaya untuk transportasi tersebut untuk kemana-mana, seperti kereta yang sudah kita punya, ya di Upland udah ada kereta, stasiun, dan bandara. Itu kan kita harus membayar biaya untuk perjalanan. Mungkin akan terjadi seperti itu, tapi pastinya akan bertahap. Dan detailnya tidak diungkapkan saat ini, cuman kemungkinan besar akan ke sana kalau sesuai dengan apa yang aku tangkap, ya. Kemungkinan, tapi kita lihat aja perkembangan berikutnya. Terus bagaimana itu bekerja? Metaverse akan dapat didefinisikan di peta dengan spidol oranye, mirip dengan bagaimana properti ditampilkan hijau, biru, dan lain-lain. Pada tingkat zoom yang sesuai, pemain akan melihat pion 3 dimensi yang melayang di atas struktur di samping tombol yang menunjukkan di mana Metaverse sedang aktif. Memungkinkan pemain untuk mengklik toko dan melihat inventarisnya. Jadi contoh toko yang akan kita punya nanti ketika kita sudah membuat bangunan di atas aset kita, mungkin akan seperti ini. Kalau kalian lihat, nah, mungkin akan seperti ini. Aku lihat pakai itu aja, pakai yang lain aja, jadi nggak membuang tulisan yang di sini, ya. Nah, mungkin akan seperti ini. Jadi kalian di atasnya ada Bob Explores, ya, Bob Explores, di mana di dalamnya akan ada toko list dari apa yang dijual di dalam Block Explore-nya ini, Bob Explore-nya, subnya ininya. Jadi di sini ada NFT yang bisa kita jual, ya. Bisa dijual menggunakan USD, bisa menjual menggunakan UPX, terserah nanti yang punya toko. Tapi pastinya yang punya toko punya izin usaha untuk mendirikan toko ini dan bisa memasukkan inventaris
produk-produknya. Intinya kayak gitu. Oke. Terus lanjut. Begitu masuk, pemain akan melihat toko dengan branding khusus yang dibuat oleh pemain Meta Ventures. Pemain dapat memilih setiap item untuk melihat detail tambahan seperti pemilik saat ini, nomor min. Nomor min maksudnya harga yang akan dijual, nama seri, deskripsi, dan banyak lagi yang lain. Intinya detail-detail seperti produk pada umumnya. Ya mungkin kalau makanan ya bisa dikatakan ini halal atau tidak, nomor BPOM-nya seperti apa, mungkin kayak gitu detail-detailnya. Setelah melakukan pembelian, NFT secara otomatis akan ditransfer ke pembeli dan pendapatan akan disimpan ke pemilik Meta Ventures. Harap dicatat bahwa mungkin diperlukan hingga 5 menit agar transaksi blockchain dapat dijalankan sepenuhnya. Seperti itu ya. Itu yang part pertama yang akan aku jelaskan, karena ini sudah berapa menit aku menjelaskannya, 15 menit. Jadi tunggu part kedua untuk aku jelaskan lebih lanjut. Ini masih panjang di bawah untuk aku jelaskan. Jadi tunggu aja ya. Nanti ada fitur jangka pendek, nanti ada pembaruan ekonomi dataran tinggi atau pembaruan ekonomi upland dan kebijakan moneter, terus transfer UPX, penyesuaian pendapatan properti, itu akan aku jelaskan di video part 2 tentang ekonomi. Sementara ini masih di pembuatan bisnis toko ya di dalam aset kita. Oke, tapi ini aku lanjutin satu kategori lagi. Fitur jangka pendek. Awalnya pengusaha Meta Ventures hanya akan dapat mendaftarkan aset mereka sendiri untuk dijual di UPX. Segera diikuti oleh kemampuan untuk mendaftarkan aset untuk USD. Selain itu, kami juga bekerja pada kemampuan untuk membuat daftar item atas nama pemain lain, memungkinkan pemilik toko untuk bertindak sebagai broker di Metaverse. Maksudnya yang seperti tadi ya, kita pemain lain bisa menyewa toko orang lain yang sudah dibuat untuk menjual NFT tersebut. Pastinya ada biaya nantinya. Setelah fitur itu diterapkan, setiap pengusaha juga akan memiliki kebebasan untuk secara manual menetapkan tarif komisi untuk pemain lain yang ingin mendaftarkan barang mereka di toko mereka. Misalnya, pemain toko dapat mengumpulkan komisi 5% dari penjualan NFT pemain lain yang akan dibayarkan kepada pemilik toko pada saat pembelian. Ya, itu adalah pembahasan terakhir. Makanya Spark sangat penting nantinya untuk membuat sebuah bangunan atau build bangunan. Jadi bangunan itu sangat penting sekali nantinya untuk mengembangkan bisnis kita di upland. Itu saja. Untuk part 2 itu akan membahas pembaruan ekonomi dataran tinggi dan lain-lainnya masih panjang. Oke? Tunggu aja part 2, mungkin besok aku akan upload untuk part 2-nya. Begitu saja, saya Yohanes Prayoga. Jangan lupa di-subscribe, like, dan di-share ke teman-teman lain. Kalau belum punya gamenya, silahkan daftar gamenya di bawah. Ya, gamenya di deskripsi itu ada link, sehingga kalian kalau daftar menggunakan link tersebut mendapatkan upland atau mendapatkan UPX tambahan yang lebih banyak daripada mendaftar dengan sendiri ya. Lebih baik daftar menggunakan referral saya sehingga kalian dapat lebih banyak dan bisa membeli aset lebih banyak. Gitu aja. Saya langsung bye bye.